Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Pradana Dewantara. Nama saya Sultan Ibnu Setiono. Nama saya Kelvin Martayuan Pradana. Saya Maulani Rabi Pamuji. Kami dari kelompok trading saham ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulani Rabi Pamuji dari Manajemen Perbankan Universitas Airlangga. Di sebelah saya ada Desita Ramadhani, jurusan Akuntansi Universitas Airlangga. Ya, saya akan mewawancari Mbak Desita. Dan menurut Mbak Desita, apakah mahasiswa itu bisa mengikuti training saham? Ya, menurut saya setiap orang memiliki kesempatan yang besar untuk bisa terjun di dunia trading saham itu, karena seperti Warren Buffett yang umur 11 tahun aja sudah bisa berinvestasi di pasar modal, berinvestasi di produk saham, sehingga sekarang dia itu menjadi orang terkaya ketiga di dunia. Apa rencana Mbak Desita dengan mengikuti training saham tersebut? Rencana saya, kalau misalnya saya ikut trading saham, saya sudah pasti punya perencanaan keuangan yang mana untuk masa depan saya, baik itu masa depan untuk pendidikan saya, untuk kehidupan saya nanti setelah menikah, setelah punya anak, itu pasti untuk itu tujuan saya kalau misalnya saya ikut trading saham, karena itu sangat akan memberikan nilai uang itu akan semakin tinggi nanti ketika berapa puluh tahun lagi jika kita sudah mulai trading saham mulai sekarang. Jika Mbak Desita ikut trading saham, pada perusahaan apa Mbak Desita menaruh saham tersebut? Jika saya mengikuti trading saham, saya akan menanamkan modal saya ke perusahaan yang memiliki produk yang selalu dibutuhkan masyarakat. Karena dengan berlanjutnya kebutuhan itu, maka perusahaan akan selalu terus berproduksi. Nah, seiring meningkatnya produksi itu juga akan meningkatkan pendapatan perusahaan, meningkatkan net income perusahaan. Nah, dari situ akan membuat para pemegang sahamnya akan selalu mendapatkan keuntungan dari sana. Seiring meningkatnya penjualan yang mana itu berasal juga dari kebutuhan konsumen yang terus-menerus membutuhkan produk perusahaan itu. Ya. Jika Mbak Desita menaruh saham di sebuah perusahaan, bagaimana cara Anda memonitori perusahaan tersebut dan pertumbuhan saham yang Mbak Desita tanamkan? Saya akan memonitori pertumbuhan perusahaan tersebut melalui laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa dianalisis. Kita harus bisa belajar, kita harus pandai-pandai menganalisis berbagai rasio-rasio itu, nanti dikaitkan dengan perekonomian negara, terus prospek ke depan, sehingga nanti kita bisa tahulah kira-kira sampai berapa lama sih kita bisa invest di situ. Nanti mungkin kita bisa beralih di perusahaan lain juga, karena kita nggak selalu harus berinvestasi di satu perusahaan, karena kita harus tahu motif berjaga-jaga juga di lain perusahaan. Ya gitu. Menurut Anda, apakah mahasiswa bisa mengikuti trading saham? Sepengetahuan saya bisa, karena saya pernah tahu itu ada seminar trading forex dan saham, di mana di situ ada keterangan bahwa mahasiswa bisa ikut. Jadi saya kira sih memang sudah seharusnya mahasiswa itu mengetahui dan bahkan ikut serta dalam trading saham. Apa rencana Anda ke depannya apabila mengikuti trading saham?
kalau saat ini saya belum ada rencana untuk ikut trading saham. Cuma memang saya sedang mempelajari bagaimana sih kira-kira sistemasinya saham ini. Jadi supaya nanti setelah saya lulus dari perkuliahan, saya selain bekerja, saya juga bisa berinvestasi seperti itu. Jika menurut Anda, jika Anda mengikuti trading saham, Anda akan menanamkan saham di perusahaan apa? Itu sih sebenarnya perusahaannya sih tergantung ya. Kenapa? Karena kalau kita mengawang-awang sekarang, sedangkan kita tidak melihat kondisi di lapangan, jadinya nanti akan berpengaruh pada itunya likuiditas uang yang diterima oleh perusahaan. Kalau saya, bukan saya sih, tapi ayah saya itu pernah waktu itu menanamkan saham di Unilever, dan itu ternyata tepat sekali karena ketika beliau mendapatkan itu ya apa, kalau saham itu keuntungan yang diperoleh itu bisa sampai mencapai kira-kira 1 M ke atas, 1 miliar ke atas. Bagaimana Anda memonitor pertumbuhan saham tersebut? Kalau untuk memonitor, jadi sebenarnya itu saya yakin setiap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut pasti akan memberitahukan informasinya kepada kita, mau baik itu lewat individu atau lewat personal ataupun lewat web, karena sekarang kan sudah zamannya yang canggih. Jadi saya rasa cara monitor yang paling baik adalah melalui internet atau melalui dunia maya. Ya, tapi mungkin ada beberapa perusahaan itu yang menerbitkan surat tersendiri ya, untuk melaporkan perkembangannya seperti itu. Terima kasih Mas Faris atas pendapatnya. Menurut Anda, apakah mahasiswa bisa ikut trading saham? Kalau menurut saya sih bisa, karena mahasiswa sekarang kan sudah mengetahui semua informasi-informasi dalam saham-saham yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Jadi menurut saya sih bisa, soalnya juga saham kan juga menguntungkan lah saya buat mahasiswa sendiri. Jadi kedepannya mungkin kemungkinan banyak lah mahasiswa yang mengikuti saham-saham yang di Indonesia sekarang. Jika Masnya mengikuti trading saham, rencana apa yang untuk ke depan apabila mengikuti trading saham tersebut? Ya, rencana saya mungkin untuk membantu orang tua saya dalam biaya perkuliahan. Jadi dengan mengikuti saham kan saya juga mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan itu bisa buat saya menambahi dana buat kuliah saya, juga bisa membuat saya mandiri, jadi tidak tergantung kepada kedua orang tua saya. Jadi orang tua saya juga tidak terbebani buat kuliah saya sekarang ini, jadi saya bisa lebih mandiri lah dalam kehidupan ini. Jika Masnya mengikuti trading saham, pada perusahaan bidang apa yang akan Masnya pilih? Kalau saya ya mungkin saya akan memilih di bidang perdagangan, karena juga saya dari manajemen pemasaran juga kan, jadi perdagangan juga dalam bidang saya. Jadi saya sudah mengetahui lah cara perdagangan juga. Jadi untuk saham di perdagangan itu juga saya sudah mengetahui keuntungannya apa saja, kekurangannya apa saja. Jadi saya mungkin akan melalui ke bidang perdagangan lah. Kan di bidang perdagangan itu sudah banyak yang mengikuti trading saham. Apakah nggak pengen di bidang-bidang lainnya? Mungkin sih kalau ada tambahan dana lagi, mungkin saya akan coba untuk ke otomotif atau yang lainnya yang juga dapat menjadikan keuntungan. Bagaimana caranya memonitor pertumbuhan perusahaan tersebut dan pertumbuhan saham yang Masnya tanam tadi di perusahaan tersebut? Kalau saya yang terutama mungkin di internet ya, karena internet sekarang kan juga sudah dapat memantau saham-saham yang ada di Indonesia, di dunia juga sudah dapat dipantau dari internet. Yang kedua mungkin saya kan sering berkomunikasi dengan pemilik perusahaan, jadi saya juga tahu lah saham saya masih gimana di dalam perusahaan tersebut. Jadi tapi yang paling terutama mungkin saya lebih ke internet, karena saya juga kuliah kan, jadi gak mungkin lah kalau saya setiap hari harus ke perusahaan atau apa, nggak mungkin. Jadi mungkin ke internet, jadi kan dalam perkuliahan kan saya juga bisa ke
lihat di internet lewat HP atau lewat laptop kan juga bisa dilihat di internet di sana kan. Jadi Biar memudahkan gitu ya. ya lebih mudah di internet lah daripada harus ke perusahaan atau komunikasi dengan perusahaan. Kan perusahaan belum tentu bisa menjawab kita dengan cepat kan. Iya. Jadi kalau internet kan kita sudah tahu oh, perusahaan ini seperti ini. Jadi saya sudah tahu saham saya masih seperti ini. Jadi saya sudah tahu lah. Lebih cepat kalau di internet. Terima kasih Mas atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulan wawancara kami pada narasumber tentang trading saham yaitu pertama, trading saham tersebut dapat diikuti oleh semua mahasiswa, namun itu tergantung pada kondisi ekonomi mahasiswa tersebut. Kedua, mengenai perusahaan yang akan diikuti oleh mahasiswa tentang trading saham tersebut itu tergantung pada pribadi masing-masing mahasiswa tersebut. Yang terakhir, kebanyakan dari mahasiswa yang mengikuti trading saham tersebut mempunyai keinginan untuk trading saham tersebut akan menjadi tabungan di masa depan. Sekian dari kelompok kami.